Baiklah, kali ini kita bicarakan tentang konektor-konektor yang ada pada motherboard. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa motherboard ini merupakan suatu perangkat yang menjadi koneksi dari berbagai komponen atau perangkat PC itu sendiri. Baik itu perangkat yang berasal dari dalam case maupun perangkat eksternal yang berasal dari luar case. Contoh perangkat yang ada di dalam case adalah kartu grafis, memori utama, HDD, optical disk, dan lain-lainnya. Sedangkan yang berasal dari luar contohnya adalah keyboard, mouse, sound system, dan lain sebagainya. Karena ini menjadi pusat koneksi dari banyak perangkat tersebut, otomatis di dalam motherboard ini akan banyak sekali konektor, di mana konektor-konektor itu tempat menancapnya perangkat-perangkat tadi, baik yang internal maupun eksternal. Kali ini kita akan bahas konektor-konektor yang ada di bagian belakang motherboard. Jadi kalau di dalam suatu PC, itu ada di belakang PC itu sendiri. Konektor-konektor atau sekumpulan konektor yang ada di bagian belakang motherboard itu dikenal dengan nama back panel, atau dalam bahasa Indonesia disebut panel belakang. Sedangkan konektor-konektor yang ada di situ itu biasa disebut dengan nama port. Port itu berasal dari bahasa Inggris yang maknanya pelabuhan. Sebagaimana kita ketahui, pelabuhan itu tempat bersandarnya kapal-kapal. Kapal yang dari luar datang dan bersandar di situ. Samalah perumpamaan yang ada di back panel ini, di mana konektor-konektor atau port-port ini tempat bersandarnya atau menancapnya berbagai perangkat-perangkat yang berasal dari luar komputer itu, seperti keyboard, mouse, sound system, dan lain sebagainya. Nah, jelas di sini mengapa dia disebut dengan istilah port. Sekarang kita bahas dulu tentang port PS2. Yang saya tunjukkan ini dikenal dengan port PS2. Port PS2 itu tempat untuk menancapnya mouse dan keyboard PS2. Kalau yang hijau itu tempat menancapnya mouse PS2. Sedangkan yang ungu itu tempat menancapnya keyboard PS2. Jadi ini adalah wujud dari mouse PS2. Yang disebut mouse PS2 itu adalah mouse yang menggunakan konektor PS2 semacam ini. Nah, sedangkan keyboard PS2 sama, yaitu keyboard yang menggunakan konektor PS2 semacam ini. Ingat di sini biasanya ada tanda khusus. Kalau untuk mouse itu harus ditancapkan pada konektor yang berwarna hijau, sedangkan untuk keyboard yang berwarna ungu, seperti saya tunjukkan ini. Nah, yang hijau ini tempatnya mouse, kemudian yang ungu ini tempatnya keyboard. Dan ada lagi bentuk varian yang lain, yaitu ada konektor semacam ini, namun gambarnya warnanya tidak hijau dan ungu, tapi sekaligus separuh hijau, separuh ungu. Jika kayak gini, maka port PS2 tadi diberi nama PS2 Combo. Artinya dia bisa digunakan untuk mouse maupun untuk keyboard. Tapi kalau yang semacam ini tidak boleh terbalik, karena tidak saling kompatibel. Jadi kalau yang ungu ya harus keyboard, tidak boleh dimasukkan mouse. Walaupun bisa nancap, nanti nggak akan fungsi. Kalau combo bisa dua-duanya. Nah,
mengapa disebut dengan nama PS2. Port ini dikenalkan pertama kali tahun 1987. Dia itu berasal dari seri komputer yang dikenal dengan nama IBM Personal System 2. Itu nama serinya dari komputernya tadi. Maka portnya itu sendiri dinamakan port PS2 yang kependekan dari Personal System 2. Kita lanjutkan pada pembahasan port yang lain. Yang saya tunjuk ini dikenal dengan nama port LPT. LPT merupakan kependekan dari line printer. Dia disebut port LPT karena konektor yang berwarna ungu ini memang digunakan untuk sambungan ke printer-printer tipe lama. Dia dikenal juga dengan nama port paralel. Mengapa disebut demikian? Karena memang sistem pengiriman data melalui kabel-kabel yang menuju ke printer itu dilakukan secara paralel. Itu dia disebut dengan nama port paralel. Pada port ini memiliki 25 lubang. Itulah sebabnya dia juga dikenal dengan nama konektor DB25. Selain itu, konektor ini dikenal pula dengan nama Centronic Connector atau Centronic Interface. Jadi konektor ini memiliki banyak nama. Mulai disebut dengan nama port LPT, port paralel, konektor DB25, Centronic Interface, dan Centronic Connector. Port yang saya tunjuk ini dikenal dengan nama port serial. Port ini digunakan untuk sambungan menuju ke perangkat-perangkat tipe lama. Misalnya untuk joystick tipe lama, mouse serial, keyboard serial, GSM, atau handphone tipe lama ke modem atau ke port video. Yang sekarang ini port ini sudah tidak digunakan lagi. Dia disebut port serial karena dia mengirimkan data melalui kabel ini dengan cara serial atau dengan teknik serial. Port ini memiliki 9 pin koneksi. Itulah sebabnya dia dikenal pula dengan port serial DB9. Selain itu, port serial ini juga dikenal dengan nama port COM. COM kependekan dari communication. Dia disebut port komunikasi atau port communication karena memang benar dia digunakan untuk sambungan, contohnya ke modem, kemudian ke GSM atau handphone tipe lama. Biasanya pada motherboard tipe lama, port COM atau port serial ini ada dua, sehingga disebut port COM 1 dan port COM 2. Jadi di sini port COM atau port serial ini memiliki banyak nama, banyak sebutan, yaitu port serial, port COM, konektor DB9. Yang saya tunjuk ini dikenal dengan nama port LAN. LAN kependekan dari Local Area Network. Dia ini berguna untuk sambungan yang menghubungkan komputer ini dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan komputer. Konektor ini disebut juga dengan konektor RJ45. RJ45 singkatan dari Register Jack 45. Dia dikenal dengan RJ atau port RJ45 karena disinilah tempat menancapnya konektor RJ45 tersebut. Konektor RJ45 adalah konektor yang biasanya terdapat pada ujung kabel LAN, di mana kabel LAN inilah yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Jika seandainya komputer ini nanti akan digunakan
untuk jaringan, maka kabel LAN tadi akan ditancapkan di konektor RJ45 ini atau yang dikenal dengan nama konektor LAN. Nah, yang ini dikenal dengan nama port audio, di mana port audio ini seringkali dikenal dengan nama jack. Ada 3 lubang yang ada di sini, ada 3 buah jenis jack yang tampak di sini, yaitu yang atas ini yang berwarna biru, kemudian yang tengah berwarna hijau, dan yang bawah berwarna merah. Yang biru ini dikenal dengan jack line-in, yang digunakan untuk sambungan ke sumber-sumber audio seperti tape recorder atau sejenisnya. Sedangkan yang berwarna hijau ini untuk sambungan ke headphone atau speaker. Dan yang merah ini adalah sambungan untuk ke mikrofon. Yang saya tunjuk kali ini adalah port USB. USB kependekan dari Universal Serial Bus. Port ini digunakan untuk menghubungkan ke seluruh perangkat-perangkat yang menggunakan konektor USB. Contohnya, untuk keyboard USB, untuk mouse USB, untuk printer yang menggunakan port USB, dan lain-lainnya. Nah, patut diketahui di sini bahwa port USB itu ada beberapa versi. Ada yang dikenal dengan versi 1.0 dan versi 1.1. Keduanya ini sudah hampir tidak ada di pasaran. Sekarang ini yang ada adalah USB versi 2 dan versi 3. USB versi 1 memiliki kecepatan transfer data 1,5 megabit per detik. Sedangkan yang versi 1.1 memiliki kecepatan 12 megabit per detik. Dan USB yang versi 2 memiliki kecepatan transfer data 480 megabit per detik. Sedangkan yang USB versi 3 memiliki kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 5 gigabit per detik. Jumlah port USB pada sebuah motherboard biasanya beragam. Ada yang jumlahnya hanya 2 pada motherboard tipe lama, kalau sekarang banyak sekali. Patut Anda ketahui bahwa port-port seperti port PS2, port paralel, kemudian port serial itu sudah tidak banyak dipakai lagi. Pada motherboard tipe baru itu sudah nggak ada lagi. Semuanya ini fungsinya digantikan dengan port-port USB. Itu sebabnya pada motherboard tipe baru yang paling banyak konektornya adalah USB, di mana port PS2, port serial, port paralel sudah ditinggalkan karena kecepatan transfer datanya yang terlampau rendah dan sudah tidak sesuai lagi untuk perangkat-perangkat masa kini. Yang saya tunjuk ini dikenal dengan nama port DSUB. DSUB kependekan dari DSUB Manager. Port ini digunakan untuk sambungan menuju ke monitor tipe VGA. Hati-hati di sini. Port ini mirip sekali dengan port serial. Kalau port serial itu merupakan male connector atau konektor laki-laki yang dia memiliki pin-pin. Sedangkan DSUB ini adalah female connector atau konektor perempuan yang di sini terdiri dari lubang-lubang. Jumlah lubang ini ada 15. Itu sebabnya dia juga disebut dengan nama port DSUB 15. Selain dikenal dengan nama port DSUB, dia juga dikenal dengan nama VGA output
atau konektor VGA, atau konektor RGB, dan lain sebagainya. Masih banyak sebutan yang lain. Dia disebut dengan istilah D-sub. D ini menandakan memang bentuk daripada konektor ini mirip dengan huruf D. Jadi, konektor D-sub ini yang digunakan untuk sambungan ke monitor tipe VGA dikenal juga dengan banyak nama. Antara lain port D-sub, port D-sub 15, atau VGA output, konektor VGA, konektor RGB, dan lain-lainnya. Tadi telah kita bahas port D-sub yang berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitor. Sebenarnya masih banyak port-port jenis yang lain yang juga berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitor. Salah satu contohnya yang saya tunjukkan ini yang dikenal dengan port DVI. DVI kependekan dari Digital Visual Interface. Port DVI ini merupakan interface digital standar yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal video dalam format digital. Port DVI ini dikenal pula dengan nama DVI output. Dia diperkenalkan pertama kali tahun 2004. Sebenarnya di sini ada 3 macam port DVI, yaitu DVI A, DVI-D, dan DVI-E. DVI-A adalah port yang digunakan untuk menghantarkan sinyal video dalam format analog. Sedangkan port DVI-D adalah port yang digunakan untuk menghantarkan sinyal video dalam format digital. Sedangkan port DVI-E berguna untuk menghantarkan sinyal video dalam format digital dan analog. Patut dicatat di sini bahwa port DVI ini tidak selalu ada pada setiap motherboard. Hanya pada motherboard tertentu yang memiliki port DVI. Biasanya untuk motherboard modern masa kini dilengkapi pula dengan port DVI. Sedangkan motherboard tipe lama, dia tidak memiliki port DVI. Selain port D-sub dan port DVI, masih ada jenis port yang lain yang juga berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitor. Port tersebut adalah port HDMI seperti yang saya tunjukkan ini. HDMI kependekan dari High Definition Multimedia Interface. Port HDMI ini merupakan interface standar yang menghantarkan sinyal video dan sinyal audio dalam satu kabel. Tidak semua motherboard dilengkapi fitur port HDMI ini. Hanya motherboard tipe baru atau versi baru yang dilengkapi oleh fitur port HDMI. Pada motherboard tipe lama belum dilengkapi fitur port HDMI ini. Masih ada lagi jenis port yang juga berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitor. Port ini dikenal dengan nama DisplayPort, merupakan port tipe baru. Port ini merupakan port atau interface standar yang menghantarkan sinyal video dan audio secara bersamaan atau secara simultan. Port ini juga bisa digunakan untuk menghantarkan sinyal audio saja atau sinyal video saja. Biasanya port ini ada atau terdapat pada motherboard tipe baru. Namun tidak semua motherboard tipe baru dilengkapi fitur port display ini atau display port ini. Pada motherboard tipe lama tentu belum memiliki fitur display port ini.
Port eSATA. Port eSATA ini berfungsi untuk menghubungkan PC dengan perangkat penyimpanan eksternal. Misalnya perangkat penyimpanan eksternal dalam wujud hard disk atau SSD. Namun hard disk atau SSD ini harus yang menggunakan interface atau konektor SATA. eSATA kependekan dari External SATA atau lengkapnya External Serial Advanced Technology Attachment. Port eSATA ini banyak terdapat pada motherboard masa kini. Motherboard tipe lama juga masih banyak yang belum dilengkapi oleh port eSATA ini.